Halo semua, nama saya M. Fahri Wirawan, mahasiswa Sastra Inggris 2017, Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam membantu adik-adik belajar selama masa pandemi ini, sekaligus dalam menunjang program KKN saya membuat video pembelajaran bahasa Inggris yang terfokus pada penggunaan tenses bagi murid tingkat SMP dan SMA. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke topik pembahasannya. Pertama-tama, apa sih arti dari tenses itu? Tenses adalah suatu bentuk kata kerja untuk menunjukkan waktu, suatu tindakan, atau keadaan suatu peristiwa. Kata kerja dapat dikategorikan menurut waktu kejadiannya, yaitu present tense yang menunjukkan waktu masa kini, the past tense yang menunjukkan masa lampau atau masa lalu, dan future tense yang menunjukkan masa yang akan datang. Lalu, masing-masing dari tiga bentuk ini kemudian memiliki 4 subdivisi untuk menunjukkan kesinambungan atau kelengkapan dari tindakan dan waktu. Yaitu pertama itu indefinite, continuous atau imperfect, perfect, dan perfect continuous. Sebelum memahami secara rinci, kita dapat melihat tabel pembagian tenses dalam bahasa Inggris sebagai berikut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing subdivisi tersebut. Pertama, the indefinite tense. Tenses ini tidak menunjukkan apakah aktivitas tersebut sudah selesai atau belum, atau tidak pasti. Yang kedua itu adalah the continuous atau imperfect tense, yang menunjukkan bahwa aktivitas masih berlangsung. Yang ketiga itu adalah the perfect tense, yang menunjukkan bahwa aktivitas telah selesai. Dan terakhir, the perfect continuous tense, yang menunjukkan bahwa aktivitas dimulai di masa lampau dan masih berlanjut hingga sekarang. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan masing-masing tenses. Yang pertama adalah simple present tense. Strukturnya adalah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Simple present tense digunakan untuk mengungkapkan kebenaran umum atau tindakan yang terjadi sekarang. Contohnya, pada kalimat the sun rises from the east, yang berarti matahari terbit dari timur. Kalimat ini adalah fakta umum, sehingga kita menggunakan simple present tense. Penjelasan lebih rincinya, the sun adalah subjek, rises adalah verb 1, from di sini adalah conjunction atau konjungsi, dan the is adalah objek. Penggunaan kedua adalah untuk mengungkapkan tindakan yang terjadi secara teratur atau adalah suatu kebiasaan. Contohnya pada kalimat, she goes to the school every day, yang berarti dia pergi sekolah setiap hari. Kalimat ini menunjukkan suatu tindakan yang terjadi secara teratur atau merupakan suatu kebiasaan. Penjelasan lebih terperincinya, she di sini sebagai subjek, goes adalah verb 1, to adalah conjunction atau konjungsi, the school adalah objek, dan regularly adalah adverb of time atau kata keterangan waktu. Untuk contoh kalimat positifnya adalah they play golf. Kalimat negatifnya adalah they do not play golf, dan kalimat tanya, do they play golf? Tenses kedua adalah present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk mengekspresikan suatu tindakan yang terjadi pada waktu tertentu di masa kini atau berlanjut selama periode waktu sekarang. Strukturnya adalah subjek ditambah to be, yaitu is atau am atau are, ditambah verb 1, ditambah ing, ditambah objek. Untuk penggunaan to be di sini, is digunakan untuk subjek he, she, dan it, serta subjek singular atau subjek yang tidak lebih dari satu, seperti the house, the chicken, the ball. Selanjutnya, untuk to be am digunakan untuk subjek I. Dan terakhir, subjek are digunakan untuk subjek they, we, dan you,
serta subjek plural atau subjek yang lebih dari satu. Contohnya pada kalimat, I am playing guitar right now, yang berarti saya sedang bermain gitar saat ini. Untuk penjelasan secara rincinya adalah I sebagai subjek, am sebagai to be, playing sebagai verb 1 ditambah ing, guitar sebagai objek, dan right now sebagai adverb of time atau kata keterangan waktu. Contoh kalimat lainnya adalah untuk kalimat positif, you are playing guitar. Untuk kalimat negatif, you are not playing guitar. Untuk kalimat tanya, are you playing guitar? Tensi selanjutnya adalah present perfect tense. Present perfect tense menunjukkan tindakan yang dimulai di masa lalu dan baru saja selesai. Strukturnya adalah subjek ditambah has atau have, tambah verb 3, tambah objek. Has digunakan untuk subjek yang singular atau tidak lebih dari satu, dan have digunakan untuk subjek yang plural atau lebih dari satu. Verb 3 di sini adalah bentuk ketiga dari verb pertama. Contohnya pada kata eat yang merupakan verb 1, verb keduanya adalah ate, dan verb ketiganya adalah eaten. Contoh dari present perfect tense adalah I have washed the car, yang berarti saya baru saja mencuci mobil. I di sini sebagai subjek, kemudian ditambah have, kemudian ditambah wash sebagai verb ketiga, dan the car sebagai objek. Kemudian contoh lainnya, untuk kalimat positif adalah I have washed the car. Untuk kalimat negatif, I have not washed the car. Dan untuk kalimat tanya, have you washed the car? Selanjutnya adalah present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan ketika aksi yang dimulai di masa lalu masih berlanjut hingga sekarang. Strukturnya adalah subjek ditambah has atau have, ditambah been, ditambah verb 1, ditambah ing, ditambah objek. Has digunakan untuk subjek he, she, it, dan subjek singular lainnya. Dan have digunakan untuk subjek I, you, we, dan they, serta subjek plural lainnya, yaitu subjek yang lebih dari satu. Contoh kalimatnya, I have been playing tennis since I was 6 years old. Untuk penjelasan lebih rincinya, I adalah subjek, have digunakan untuk subjek I, kemudian ditambah been, kemudian ditambah playing sebagai verb 1 plus ing, kemudian tennis sebagai objek. Kemudian, since I was 6 years old adalah verb of time. Contoh kalimat lainnya, untuk kalimat positif, we have been playing chess for 2 hours. Untuk kalimat negatif, we have not been playing chess for 2 hours. Untuk kalimat tanya, have we been playing chess for 2 hours? Tensi selanjutnya adalah simple past tense. Simple past tense digunakan untuk tindakan yang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Strukturnya adalah subjek, ditambah verb 2, ditambah objek. Verb 2 adalah bentuk kedua dari verb 1. Contohnya pada kata speak yang merupakan verb 1 dan verb keduanya adalah spoke. Contoh kalimat simple past tense adalah I studied biology last week, yang berarti saya belajar biologi minggu lalu. Untuk penjelasan lebih rincinya, I adalah subjek, studied adalah verb kedua dari study, biology adalah objek, dan last week adalah adverb of time atau kata keterangan waktu. Contoh lainnya untuk kalimat positif, I played soccer yesterday. Untuk kalimat negatif, I did not play soccer yesterday. Untuk kalimat tanya, did you play soccer yesterday? Tenses selanjutnya adalah past continuous tense, yaitu tenses yang digunakan untuk aktivitas yang dimulai sebelum aktivitas lain di masa lalu dan berlanjut setelahnya. Strukturnya adalah subjek, ditambah was atau were, ditambah verb 1, ditambah ing, kemudian ditambah objek. Was digunakan untuk I, he, she, dan it, serta kata benda singular lainnya. Dan were digunakan untuk you, we, they,
serta kata benda plural lainnya, atau kata benda yang lebih dari satu. Contoh dari kalimat past continuous tense adalah Ryan was cooking dinner when Jordi arrived, yang artinya Ryan sedang memasak makan malam ketika Jordi tiba. Untuk penjelasan lebih rincinya, Ryan sebagai subjek, was digunakan untuk subjek Ryan, cooking untuk verb 1 plus ing, dan dinner sebagai objek. Kemudian contoh kalimat lainnya, untuk kalimat positif, she was sleeping when I came. Untuk kalimat negatif, she was not sleeping when I came. Dan untuk kalimat tanya, was she sleeping when I came? Selanjutnya adalah past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk mengekspresikan suatu tindakan yang diselesaikan sebelum tindakan lain dimulai di masa lalu. Strukturnya adalah subjek ditambah had ditambah verb ketiga ditambah objek. Contoh kalimat past perfect tense adalah I had studied Korean before I went to Korea, yang berarti saya sudah belajar bahasa Korea sebelum saya pergi ke Korea. Untuk penjelasan rincinya, I sebagai subjek, kemudian ditambah had, kemudian ditambah studied sebagai bentuk ketiga dari study, kemudian ditambah Korean sebagai objek, kemudian before I went to Korea sebagai kalimat keterangan waktu. Contoh kalimat lainnya adalah untuk kalimat positif, Sheila had eaten breakfast before she went to the school. Untuk kalimat negatif, Sheila had not eaten breakfast before she went to the school. Dan untuk kalimat tanya, had Sheila eaten breakfast before she went to the school? Tenses berikutnya adalah past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense digunakan untuk aktivitas yang dimulai sebelum titik tertentu di masa lalu dan berlanjut hingga titik tersebut. Strukturnya adalah subjek ditambah had, ditambah been, ditambah verb 1 ditambah ing, kemudian ditambah dengan objek. Contoh kalimat past perfect continuous tense adalah They had been talking about me when I arrived, yang berarti mereka sedang membicarakan saya ketika saya tiba. Untuk penjelasan lebih terperincinya, they sebagai subjek, kemudian ditambah had, kemudian ditambah been, kemudian ditambah talking sebagai verb 1 ditambah ing, kemudian ditambah objek about me, kemudian when I arrive sebagai kalimat tambahan. Contoh kalimat lainnya adalah untuk kalimat positif, Ria had been playing. Untuk kalimat negatif, Ria had not been playing. Dan untuk kalimat tanya, had Ria been playing? Kemudian tensi selanjutnya adalah simple future tense. Simple future tense digunakan untuk aktivitas yang akan terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Strukturnya adalah subjek, ditambah will atau shall, ditambah verb 1, ditambah objek. Contoh kalimatnya adalah I will go to Surabaya next week, yang berarti saya akan pergi ke Surabaya minggu depan. Penjelasan lebih rincinya, I adalah subjek, kemudian ditambah dengan will, kemudian ditambah dengan go sebagai verb 1, kemudian ada to sebagai conjunction atau konjungsi, dan Surabaya sebagai objek, serta next week sebagai adverb of time atau kata keterangan waktu. Contoh kalimat lainnya, untuk kalimat positif, Ryan will sell his car tomorrow. Untuk kalimat negatif, Ryan will not sell his car tomorrow. Dan untuk kalimat tanya, will Ryan sell his car tomorrow? Tensi selanjutnya adalah future continuous tense. Future continuous tense digunakan untuk mengekspresikan suatu tindakan yang akan berlangsung pada waktu tertentu di masa depan. Strukturnya adalah subjek, ditambah will atau shall, kemudian ditambah be, kemudian ditambah verb 1, ditambah ing, kemudian ditambah objek. Contoh kalimat future continuous tense adalah I will be helping Juna tomorrow, yang berarti aku akan membantu Juna besok. Untuk penjelasan lebih rincinya
I sebagai subjek, kemudian ditambah will, kemudian ditambah be, kemudian ditambah helping sebagai verb 1 ditambah ing, kemudian Juna sebagai objek, dan tomorrow sebagai adverb of time atau kata keterangan waktu. Contoh kalimat lainnya, untuk kalimat positif, I will be studying at library tonight. Untuk kalimat negatif, I will not be studying at library tonight. Dan untuk kalimat tanya, will you be studying tonight? Kemudian ada future perfect tense. Future perfect tense digunakan untuk menunjukkan penyelesaian suatu tindakan oleh periode waktu tertentu di masa depan. Strukturnya adalah subjek ditambah shall atau will, kemudian ditambah have, kemudian ditambah verb ketiga, dan kemudian ditambah objek. Contoh kalimat future perfect tense adalah I will have finished my meal before you arrive. Yang berarti aku akan sudah menghabiskan makananku sebelum kamu tiba. Untuk penjelasan lebih rincinya, I sebagai subjek, kemudian ditambah will, kemudian ditambah have, kemudian ditambah finish sebagai verb ketiga dari finish, kemudian my meal sebagai objek. Kemudian before you arrive sebagai adverb of time. Contoh kalimat lainnya adalah she will have performed before you finish your exam. Untuk kalimat negatif, she will not have performed before you finish your exam. Dan untuk kalimat tanya, will she have performed before I finish my exam? Selanjutnya adalah future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense digunakan ketika suatu aktivitas akan berlanjut hingga titik waktu tertentu di masa depan. Strukturnya adalah subjek, ditambah will, atau be going to, ditambah have been, ditambah verb 1, ditambah ing, dan ditambah objek. Contoh kalimatnya adalah they will have been cleaning the house for 6 hours before the visitors arrive. Yang berarti mereka akan sudah membersihkan rumah selama 6 jam sebelum tamu tiba. Untuk penjelasan lebih rincinya, they adalah subjek, kemudian ditambah will, kemudian ditambah have been, kemudian ditambah cleaning sebagai verb 1 ditambah ing, dan the house sebagai objek, dan for 6 hours sebagai keterangan waktu. Contoh kalimat lainnya adalah, untuk kalimat positif, Ryan will have been playing golf for an hour. Untuk kalimat negatif, Ryan will not have been playing golf for an hour. Dan untuk kalimat tanya, will Ryan have been playing golf for an hour? Itu adalah 12 tenses yang digunakan dalam bahasa Inggris. Saya harapkan pembelajaran ini dapat membantu adik-adik untuk lebih lancar dalam berbahasa Inggris. Terima kasih.